Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengecatan jasa training. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Alvan Nur Alfian, NPM 187 dari Paralel E, dan partner saya alias Sofi Flavia, NPM 1903101188. Kemudian ada pengecatan jasa training. Pengecatan jasa training adalah cara untuk melihat dan mengamati bentuk sel bakteri dalam keadaan hidup. Pengecatan jasa training berfungsi untuk mengetahui sifat biologisnya, yaitu mengetahui reaksi dinding sel bakteri melalui serangkaian pengecatan. Zat warna menyerap dan membiaskan cahaya sehingga kontras mikroorganisme dengan lingkungannya dapat ditingkatkan. Penggunaan zat pewarna memungkinkan pengamatan struktur spora, flagella, dan bahan inklusi yang mengandung zat pati dan granula fosfat. Selain itu, dengan pewarnaan dapat menunjukkan distribusi dan susunan kimia. Bagian-bagian sel membedakan mikrob satu-satu dengan yang lain, menentukan pH dan potensi oksidasi reduksi ekstraseluler dan intraseluler. Kemudian tujuan dilakukan pengecatan jasa training antara lain yaitu mempermudah melihat bentuk mikroba, memperjelas ukuran dan bentuk jasad, melihat struktur luar dan kalau memungkinkan juga struktur dalam jasad. Yang terakhir adalah melihat reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia yang akan dapat diketahui. Kemudian itu ada macam-macam pengecatan jasa training. Yang pertama, pengecatan sederhana. Pengecatan sederhana adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna tunggal yang biasanya digunakan adalah methylene blue, basic vaccine, dan kristal violet. Pewarnaan sederhana bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Pewarnaan sederhana dilakukan ketika kita ingin mengetahui informasi tentang bentuk dan ukuran sel bakteri. Yang kedua ada pengecatan khusus. Pengecatan khusus dilakukan dengan larutan staining yang tersusun lebih dari satu macam cat. Terdapat berbagai macam pengecatan khusus antara lain pengecatan gram. Pewarnaan gram adalah metode empiris untuk membedakan spesies bakteri dari dua kelompok, yakni gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisika dinding sel. Pewarnaan gram dibagi dua, yakni pewarnaan majemuk karena menggunakan lebih dari satu macam zat warna, dan pewarnaan diferensial karena pewarnaan ini mampu mendiferensiasi atau membedakan bakteri, sehingga bakteri dapat digolongkan menjadi gram negatif dan gram positif. Yang B, pengecatan Ziel-Nielsen. Pewarnaan Ziel-Nielsen atau hot stain, bakteri tahan asam akan berwarna merah karena menyerap karbon vaksin yang dipanaskan, karena pada saat pemanasan dinding sel bakteri yang memiliki banyak lemak membuka sehingga warna dapat terserap. Yang C ada pengecatan spora. Semua spora bakteri mengandung asam diplokinat yang mana substansi ini tidak dapat dijemur pada sel vegetatif bakteri atau senyawa ini harus dimiliki spora. Dalam pewarnaan, sifat warna inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk diwarnai menggunakan pewarna tertentu. Dalam hal ini, larutan hijau melekat. Terdapat beberapa metode pewarnaan spora di antara metode Sylvester-Fulton dan metode Dorner. Yang D ada pemecatan gram. Pewarnaan negatif adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti negrosin sebagai pewarna utama. Pewarna negatif dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarna sederhana seperti Spirochaeta. Yang E adalah pengecatan flagella. Metode Gray digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik, walaupun dalam metode ini tidak dicelupkan secara khusus pewarnaan flagel. Larutan asam kristal violet bertindak sebagai pewarna utama, sedangkan asam tanin atau aluminium kalium sulfat bertindak sebagai mordan. Kristal violet akan membentuk endapan di sekitar flagel sehingga meningkatkan ukuran nyata flagel. Selanjutnya yaitu ada zat warna atau regen pada pengecatan. Yang pertama ada initial stain yaitu pewarna mikroba target. Lalu kedua ada decolorizer alkohol yaitu peluntur cat initial stain. Lalu ketiga ada mordant yaitu lugol iodin cat pemfiksasi mikroorganisme target. Lalu keempat ada contrast stain yaitu safranin cat kontras atau pewarna mikroba non target. Selanjutnya itu terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengecatan. Yang pertama, preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Kedua, untuk menghindari hilangnya sediaan pada preparat, cucilah sediaan dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Lalu ketiga, dalam melakukan pewarnaan bakteri, harus memperhatikan cat yang digunakan untuk jenis pewarnaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu terdapat fiksasi. Fiksasi adalah kemampuan mempertahankan struktur seluler dan arsitektur jaringan dengan cara yang hidup.
Untuk keperluan pemrosesan jaringan dalam histopatologi, fiksasi jaringan dianggap sebagai langkah yang perlu dan esensial. Fiksasi memperbaiki keadaan biokimia jaringan sehingga mengubah sifat reaktif komponen seluler untuk noda. Berikut terdapat macam-macam fiksasi. Yang pertama ada cara kering, yang dilakukan dengan dipanaskan dengan spiritus atau dipanaskan di atas uap air. Kedua, dengan cara basah yang dilakukan dengan merendam objek gelas yang diberi kuman. Misalnya seperti aldehida dan formalin. Lalu terdapat perbedaan antara gram positif dengan gram negatif. Untuk gram positif, pertama tetap mempertahankan zat warna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol. Lalu tidak ada membran luar, ketebalan dinding sel 20 hingga 30. Lalu dinding sel halus menghasilkan racun eksotoksin dan berisi murein 70 hingga 80% dan juga berkandungan lipid pada dinding sel rendah dan tahan terhadap gangguan fisik dan kekeringan. Selanjutnya untuk gram negatif, dia tidak mempertahankan zat warna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol dan terdapat membran luar dan memiliki ketebalan dinding sel sebesar 8 hingga 12 dan dinding sel bergelombang dan menghasilkan racun endotoksin dan berisi murein 10 hingga 20% dan berkandungan lipid 20 hingga 30% dan juga tidak tahan terhadap gangguan fisik dan kekeringan. Selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi dari proses pengecatan. Yang pertama ada fiksasi. Dia berfungsi melekatkan bakteri di atas objek gelas dan mencegah mengkarutnya globula-globula protein sel. Lalu kedua terdapat substrat, yaitu substrat organik juga akan mempengaruhi pewarnaan biologis. Lalu ketiga ada intensifikasi pewarnaan dengan mempertinggi kadar pewarna bakteri atau menambah suatu mordan. Lalu keempat, ada decolorizer, yaitu mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.